Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami pagi ini, di antaranya. Dampak curah hujan tinggi, 2 rumah warga di Desa Situ Gede, Kabupaten Kuningan ambruk dan pondasi jembatan rusak. Penyebaran penyakit COVID-19 di wilayah Jawa Barat semakin meluas. Jumlah sekolah kembali belajar daring. Memasuki PPKM level 3, sejumlah penyekatan dan penutupan jalan kembali dilakukan di wilayah Bandung Raya. Tabrakan 2 mobil terjadi di Jalan Raya AH Nasution, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Tabrakan terjadi saat mobil Honda Brio yang melaju ke arah Singaparna disambar mobil minibus Mitsubishi Xpander dari arah berlawanan yang oleng karena terkejut disalip sepeda motor. Pengemudi dan penumpang kedua mobil hanya mengalami luka ringan. Namun kemacetan panjang sempat membuat sebuah ambulans yang membawa pasien terjebak kemacetan. Kecelakaan tunggal Sabtu lalu menimpa sebuah truk pengangkut bawang putih yang melaju dari arah Cirebon ke Jakarta di ruas Pantura Mundusari, Kabupaten Subang. Akibatnya truk menabrak rumah warga hingga tembok bagian depan rumah hancur dan truk nyaris terjun ke sawah. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi truk kelelahan dan mengantuk. Aparat Polsek Pusaka Nagara yang tiba ke lokasi mengamankan TKP dan muatan truk agar tidak dijarah warga. Seluruh muatan truk kemudian dipindahkan dan diangkut dengan kendaraan lain. Jumat sore, seorang nenek ditabrak sepeda motor di Purnomosi di Jalan Raya Langkap Lancar, Kota Banjar. Sang nenek tersambar oleh sepeda motor yang melaju kencang menuju Kota Banjar. Pengendara sepeda motor dan penumpangnya terpental ke pinggir jalan dan sempat tak sadarkan diri. Sedang sang nenek hanya mengalami lecet. Agung, pengemudi sepeda motor, mengalami patah kaki dan dibawa ke rumah sakit. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Jalan Perniagaan Gang Peda, Kota Sukabumi oleh petugas gabungan disesalkan para pedagang. Pemerintah Kota Sukabumi membongkar lapak pedagang kaki lima agar mereka pindah ke gedung Pasar Pelita. Namun pedagang menilai gedung baru belum layak digunakan karena belum siap. Kita merasa ada yang aneh gitu Pak, karena kios Pasar Pelita sampai saat ini terutama di basement belum siap untuk belum layak untuk ditempati gitu. Dan permasalahan yang kedua gitu, itu di basement itu harus dibongkar sama orang kantor. Meski ada keluhan tersebut, pemerintah Kota Sukabumi menyatakan pedagang sudah bisa menempati lapak barunya di Pasar Pelita. Tahap himbauan, tahap kemudian kita memberikan peringatan, semuanya dilakukan dan rentang waktunya sudah cukup lama ya. Jadi alhamdulillah, dan ini juga bisa dilihat bagaimana pedagang juga membongkar sendiri. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima akan dilakukan di 7 titik, mulai dari Jalan Perniagaan, Stasiun Timur, Stasiun Barat, Jalan Pasar atau Porpakis, Jalan Pasar Wetan, Gang Arab, dan Jalan Kapten Harun Kabir, Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Cuaca buruk yang melanda wilayah Jawa Barat akhir-akhir ini, termasuk tingginya curah hujan, menyebabkan berbagai kerusakan. Salah satunya di Dusun Hunjungan, Desa Situ Gede, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan ini. 2 rumah rusak berat dan 8 rumah lainnya rusak ringan akibat pergerakan tanah Sabtu lalu. Dinding rumah bagian samping ambruk. Pergerakan tanah yang berujung kerusakan terjadi setelah hujan. Hujan ya? Hujan besar berapa jam, kesininya hujan kecil lah. Tapi lama sampai jam 9, kalau nggak salah malam Sabtu sampai jam 9 di sini. Paginya terjadilah rumah ini roboh, pagi jam 4 pagi. Pemerintah Kecamatan Subang dan BPBD Kuningan masih mendata dan meminta bantuan tim geologi untuk meneliti struktur tanah. Apakah masih layak untuk dijadikan permukiman atau warga harus direlokasi.
Pergerakan tanah juga merusak jembatan di desa Situgede. Satu sisi pondasi jembatan anjlok hingga badan jembatan miring. Sedang sisi pondasi lainnya nyaris ambruk. Kondisi ini membahayakan warga karena jembatan bisa sewaktu-waktu ambruk. Angin kencang menumbangkan sebatang pohon palem berukuran besar di Jalan Raya Cisaat, Sukabumi. 2 orang pengguna jalan sempat terseret kabel telkom yang tertimpa pohon. Selain menimpa warga, seluruh kendaraan yang terparkir juga rusak ringan akibat tertimpa dahan pohon. Beberapa hari terakhir, angin kencang memang melanda wilayah Sukabumi. Angin kencang yang menyebabkan gelombang tinggi di sepanjang pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi menghempaskan sebuah perahu pagang ke bibir pantai. Padahal, perahu sudah ditambatkan menggunakan jangkar ke dasar laut oleh nelayan. Akibatnya, beberapa bagian perahu rusak. Diduga, perahu pagang yang terdampar adalah milik nelayan warga Cikakak. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Kuningan dan Sukabumi. Sebuah pabrik pengolahan limbah kayu di Cimaragas, Kabupaten Ciamis, digeledah Kejaksaan Negeri Ciamis. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan fasilitas dana bergulir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2017-2018 sebesar 39,9 miliar rupiah. Sebelum menyegel pabrik, petugas mengecek satu persatu alat pabrik sekaligus mencocokkan dengan data yang ada. Petugas juga menggeledah kantor dan gudang penyimpanan alat produksi dan fasilitas kantor lainnya. Penyitaan ini sebagai bagian dalam proses penyelidikan karena tersangka belum ditetapkan. Penyitaan terhadap tanah dan bangunan pabrik dari PT Rona yang terlibat dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan fasilitas dana bergulir dari BLU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada PT Rona Niaga Raya di Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. PT Rona Niaga Raya ini didirikan pada 2018 dan berhenti beroperasi pada 2020. Saat itu pabrik berhenti beroperasi karena sejumlah mesin rusak dan tak mampu membayar upah serta THR pekerja hingga 500 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sejumlah peristiwa kriminal terjadi di wilayah Jawa Barat seminggu belakangan. Informasi ini kami rangkai dalam Kilas Kriminal Bandung berikut ini. Polisi meringkus 3 tersangka pencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di Kompleks Giri Asi, Kelurahan Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka. Polisi menangkap tersangka berkat rekaman kamera CCTV. Bersama ketiga tersangka disita 2 unit sepeda motor hasil curian. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. 5 orang anggota salah satu organisasi masyarakat kepemudaan ditangkap polisi di tambang pasir ilegal yang berada di Kecamatan Pakenjeng, Garut. Mereka ditangkap setelah bertikai dengan ormas lain lantaran rebutan lahan tambang untuk mendapatkan uang jatah koordinasi dari penambang pasir ilegal. Rebutan lahan tambang pasir ilegal ini sudah terjadi sejak awal tahun 2002. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 dan 170 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebuah toko penjualan ponsel di Jalan Purnomo Sidi, Kota Banjar dibobol maling Jumat siang saat waktu sholat Jumat. Pemiliknya baru mengetahui kecurian saat pulang sholat dan menemukan kunci gembok sudah lepas dan pintu rusak. Belasan unit ponsel dan laptop senilai lebih dari 20 juta rupiah pun raib digondol maling. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, pencurian dilakukan oleh 4 orang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Seorang pria berinisial BS tewas setelah secara tak sengaja tertembak senapan temannya sendiri yang terpeleset saat mengikuti lomba berburu babi hutan di hutan simpenan Sukabumi. Saat kejadian, kondisi gelap. Tersangka lupa untuk mengunci senapan yang telah diisi 4 butir peluru. Saat terpeleset, senapannya dipegang meletus dan peluru menembus pinggul korban. Sang teman berinisial YH pun ditangkap polisi akibat kejadian tersebut. Polisi juga menyita senjata laras panjang jenis Mauser kaliber 308, teleskop dan 4 pelurunya serta peralatan lainnya. Tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara.
Petugas gabungan Polsek dan Satpol PP Kecamatan Pasawahan, Purwakarta merazia sebuah warung jamu yang disinyalir menjual minuman keras Sabtu lalu. Puluhan botol miras berbagai jenis disita. Selain menyita puluhan botol miras, polisi juga akan menjerat pedagang miras dengan tindak pidana ringan atau tipiring karena melanggar perda tentang jual beli miras. Polisi juga melakukan razia protokol kesehatan di tempat makan dan di pinggir jalan. Warga yang tidak memakai masker diimbau dan diberi masker. Selain itu, sejumlah motor dengan knalpot bising juga turut diamankan. Tim Liputan melaporkan.